one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Feby Dwi Kurnia. Saat ini saya sedang berada di salah satu objek wisata air, yaitu Situ Pengasinan. Tempat ini terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan tidak jauh dari perumahan tempat saya tinggal. Sebenarnya saya sudah hampir, mungkin lebih dari 10 tahun tidak ke tempat ini, dan cukup kaget akan perubahan dari tempat ini. Ternyata cukup banyak berubah dari segi lingkungannya maupun dari segi fasilitas yang ada. Sekarang jam 5 kurang, sambil kita nunggu waktu buka puasa, ikuti saya untuk kita jogging keliling Situ Pengasinan ini, dan kita akan lihat seperti apa kondisi. Seharusnya jogging track ini sangat enak untuk kita jogging pagi ataupun sore hari, tapi pengalaman saya di sini jogging track mulai terganggu karena banyak ya tadi tempatnya oleh lapak-lapak pedagang. Seingat saya dulu tempat ini merupakan tempat yang bagus dan menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga yang tidak begitu jauh untuk menghabiskan akhir pekan di sini, karena ada juga wisata air seperti perahu air dan lain sebagainya. Kemudian treknya enak untuk jogging. Namun ketika saya kesini, warna air pun sudah agak tidak enak dipandangnya. Fakta yang saya dapatkan yaitu warna air cenderung keruh, seperti sudah tercemar. Kemudian jogging tracknya yang sudah mulai rusak, dan banyak ya motor yang lewat. Setahu saya dahulu tidak ada motor, tidak boleh lewat ini khusus untuk jogging track, tapi banyak motor ya. Terlihat juga aktivitas masyarakat, ada yang sedang mencari ikan ya mungkin. Di sini terlihat airnya sudah mulai kotor ya, terlihat. Saya tidak tahu seperti, tapi kalau dari warnanya ini seperti terkontaminasi oleh limbah, baik limbah rumah tangga ataupun entah limbah apa, saya juga tidak tahu. Di beberapa sisi danau terjadi sedikit pendangkalan ya. Kemudian kita boleh next sambil kita jogging-jogging sore. Dan di bagian sini terlihat airnya sangat kotor sekali, seperti bercampur dengan tanah ataupun apa. Kemudian
di tepi-tepinya itu, coba kita turun ke bawah sedikit. Nah, terlihat sudah mulai berlumut ya, ditutupi oleh lumut. Dan wah, coba kita ke sana. Itu sepertinya banyak ditumbuhi oleh eceng gondok di sana. Tumbuhan eceng gondok atau dalam bahasa Latin disebut Exornia crassipes adalah salah satu jenis tumbuhan mengapung. Sebenarnya tumbuhan ini memiliki beberapa manfaat, seperti dapat dibuat kerajinan tangan yang banyak diminati oleh turis lokal maupun mancanegara. Populasi eceng gondok yang berlebihan yaitu dapat menghalangi sinar matahari yang masuk ke dalam perairan, sehingga dapat menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air. Hal ini dapat mengakibatkan ikan-ikan ataupun makhluk hidup lain yang ada di dalam suatu perairan itu kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi, sehingga pada akhirnya mati. Dan benar saja di salah satu bagian danau itu banyak sekali populasi eceng gondok. Eceng gondok ini biasanya hidup di perairan yang sudah mulai tercemar atau perairan yang kualitas airnya kurang bagus. Selain banyak eceng gondok juga mungkin dari masyarakat yang kurang merawat ekosistem di sini, seperti membuang sampah sembarangan ke danau. Kemudian pada bagian lain juga terlihat seperti pendangkalan danau. Disayangkan menurut saya, karena seharusnya ruang terbuka hijau salah satunya adalah situ pengasihan ini bisa menjadi daya tarik wisatawan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, daripada wisata ke mall, belanja, bioskop dan sebagainya. Menurut saya wisata outdoor seperti ini tuh lebih penting karena di ruang terbuka, jadi tidak sirkulasi udaranya seharusnya bagus dibanding untuk mengunjungi tempat wisata seperti indoor, mall dan lain sebagainya. Di salah satu bagian lebih terlihat tidak seperti danau ya, tapi karena ditumbuhi oleh rumput-rumput di tengah, kemudian banyak sekali eceng gondok, jadi menurut seperti rawa. Dahulu tempat ini juga digunakan untuk sebagai sistem perairan, karena tadinya ada di tepi-tepinya masih ada sawah ya, tapi sekarang sudah tidak ada karena sudah menjadi rumah penduduk dan juga oleh lapak-lapak para pedagang seperti itu. Tadi juga saya sempat menemukan banyak sekali bangkai ikan sapu-sapu. Ini salah satu indikator juga terjadinya kerusakan lingkungan, karena ikan sapu-sapu ini merupakan salah satu jenis ikan yang invasif di perairan dan dapat mempengaruhi ekosistem ikan-ikan jenis lainnya yang ada di suatu ekosistem perairan. Mungkin menurut saya itu adalah ikan-ikan yang ketika warga menjaring tidak mendapatkan ikan yang bisa dikonsumsi, tapi mendapatkan ikan sapu-sapu, akhirnya dibuang begitu saja di sekitar danau. Oke, kita lanjut lagi. Saya sempat menanyakan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar yang tadi sedang menjala ikan, namun saya tanyakan, ternyata benar saja dugaan saya bahwa pendapatan atau ketika kita mencari ikan di tempat ini akan lebih sedikit dapatnya, dan memang banyak dapat ikan sapu-sapu. Kita harus lanjut lagi karena sudah mulai turun hujan dan saya sudah terlanjur untuk memutari danau ini. Sudah setengah jalan, kita percepat.
Oke, hari sudah mulai gelap dan mulai sepi. Kayaknya yang sampai ke sini hanya saya saja. Sudah mulai gerimis juga. Oke, di sini ada warga yang sedang mencari ikan ya. Memancing walaupun hujan sangat deras. Di sini tertulis jangan membuang sampah di perairan demi kebersihan situ kita. Tapi faktanya masih banyak sampah-sampah tadi saya temui di tepi-tepi danau ya. Kalau dari lihat banyaknya sampah, kemudian kerusakan lingkungan yang terjadi, saya jadi ingat apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia. Salah satunya adalah tidak menjaga lingkungan dengan baik. Oleh karena itu, kitalah generasi-generasi milenial penerus yang harus menjaga tempat-tempat seperti ini dan dikelola dengan baik. Supaya apa? Supaya menjadi keindahan, supaya menjadi objek wisata, dan juga tentunya sehat untuk kita apabila kita berkunjung ke tempat ini. Selain untuk refreshing, juga untuk berolahraga. Sekarang sudah hampir mau maghrib dan saatnya kita pulang sambil hujan-hujanan. Yuk, go!